Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil ayatil bahira wa faddalahu alal maqamatil fahira fajala bihi sadal qulubil kafira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ahmaduhu nasaba bihi a'lamul millatin nadira wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allafa satatal ahwa'il mutanafira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil anzumi zahira. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa para khatib yang sedang berkhutbah pada hari ini mewasiatkan kepada para jamaah dan diri mereka sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah yang menghiasi hidup dan kehidupan di dunia ini. Takwa juga merupakan azimat penyelamat dari berbagai kesesatan yang ada di dunia ini. Takwa juga merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghempang syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia yang senantiasa membuat pesona mata dan hati manusia sehingga tergelincir dari jalan yang hak, jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kita kepada Allah, karena sebaik-baik bekal menuju kehariban Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita akan bersua dengannya, maka bekal yang terbaik dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Hidup ini hanya sesaat. Kita lihat di sebelah kiri kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Satu saat kita pasti akan seperti itu berada di dalam keranda, dan alhamdulillah ketika ada yang menyolatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pintar bersyukur terhadap karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan secara paripurna kepada kita ini. Karena manatul barokah asyukru ala nikmah. Karena poros dari keberkahan hidup itu adalah ketika mampu mensyukuri karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Iza kunta fi nikmatin far'aha." Apabila kamu telah diberi banyak kesenangan-kesenangan, banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, maka far'aha,
jagalah nikmat-nikmat tersebut. Fa innal ma'asi, karena kemaksiatan atau dosa-dosa yang kita lakukan, tuzilun ni'am, akan membuat hilang atau sirna nikmat yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat. Maka sebab itu bersyukurlah kepada Allah atas karunia tersebut. Di dalam surah Al-A'raf ayat 182 dan 183, Allah mewanti-wanti kita, wallazina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, niscaya kami akan menggiring mereka secara perlahan-lahan kepada kebinasaan atau kehancuran. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng hukum-hukum Allah, maka Allah akan menggiring mereka, yang akhirnya mereka akan jatuh kepada bencana atau malapetaka yang sekira-kira mereka tidak mengetahui metode apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehancurannya itu. Mereka tidak menyadari, mereka mengira bahwa kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan kehendak Allah sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa semua kesenangan dan kebahagiaan, kenikmatan yang mereka peroleh pada hakikatnya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberi tangguh kepada mereka, memberi waktu yang sedikit. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana-rencanaku itu amat tegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat melalui hadis yang disandarkan dari Uqbah bin Amr tentang istidraj. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan istidraj tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asyihi." Apabila engkau melihat Allah memberikan banyak karunia, nikmat, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, terkadang mereka mengusahakannya, Allah memberikan lebih daripada yang diusahakannya, sehingga kehidupan mereka begitu makmur dengan glamour kehidupan dunia. Lalu mereka senantiasa melakukan kemaksiatan. Allah terus memberi kesenangan-kesenangan, memberi nikmat dari berbagai arah, namun mereka senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Bahkan terkadang ada yang sholat seminggu sekali, mereka enggan untuk mendatangi rumah-rumah Allah untuk sholat ke masjid, sekedar untuk menundukkan
kepalanya, mencium kepalanya ke bumi ini. Meletakkan kepalanya ke bumi Allah ini mereka enggan. Terkadang kita berpikir, apa yang menyebabkan mereka begitu degil sehingga tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai karunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya kita mengetahui bahwa istidraj adalah nikmat di dalam kemaksiatan. Di dalam sejarah peradaban manusia, kita banyak melihat bagaimana orang-orang besar pada saat itu yang amat durhaka kepada Allah, meskipun dunia ini dibentangkan mereka. Kita mengetahui dalam sejarah bagaimana Sadat bin Ad yang menantang Allah ketika Nabi Hud menyeru kepadanya agar kembali kepada Allah daripada perbuatan maksiat. Bahkan beliau mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu, ketika Nabi Hud memintanya untuk kembali kepada Allah, lalu ia berkata kepada Hud, seandainya aku kembali kepada Tuhanmu, apa yang diberikan Tuhanmu kepadaku? Maka Hud berkata, Allah akan memberikan surga kepadamu. Lalu Sadat bin Ad membangun sebuah negeri, membangun surga di negeri tersebut, dan negeri-negeri taklukannya diperintahkan untuk membuat surga yang ada di dunia ini. Begitu elok dan cantiknya seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran surga tersebut. Lalu ketika sebelum acara peresmian surga tersebut, Allah mendatangkan angin yang dahsyat, yang dingin, sehingga mereka menjadi beku. Meskipun mereka berada di dalam goa-goa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bandingkanlah dengan Nabiullah Sulaiman bin Daud yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kerajaan yang belum pernah dimiliki oleh manusia manapun di muka bumi ini. Kekuasaan, harta benda yang banyak, dan mengendarai angin, dan ia mampu berbicara dengan binatang-binatang atau hewan-hewan. Bahkan para jin dan manusia tunduk kepada kekuasaan Sulaiman. Dan kita mengetahui dalam sejarah yang tertoreh di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin dan manusia untuk memindahkan singgasana daripada Ratu Balqis yang berada di negeri Sabah atau Yaman sekarang untuk diangkat ke Palestina. Maka dengan kedipan mata kerajaan tersebut telah berada di hadapan Sulaiman. Begitu kekuasaan Sulaiman yang sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dikatakan Sulaiman pada saat itu? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini merupakan sebuah karunia dari Tuhanku. Apakah untuk mengujiku, apakah aku tetap bersyukur atas karunia yang besar ini, atau aku akan menjadi orang-orang yang kufur, engkar atas nikmat yang telah aku peroleh ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Sadat bin Ad, Fir'aun, Namrud dan lain-lainnya menganggap nikmat itu merupakan sebuah karunia atau hasil dari jerih payah mereka sendiri, tapi tidak demikian dengan Sulaiman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Fussilat 51 dilukiskan karakter tentang sifat manusia. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa iza massahu sarru kana wa iza massahu sarru fazu du'ain arid. Dan
apabila ketika kami memberikan berbagai nikmat-nikmat kepada manusia, tetapi mereka berpaling sombong dari nikmat-nikmat tersebut. Mereka sombong dan lupa diri, bahkan tak tahu diri bahwasanya karunia, jabatan, kedudukan, harta yang mereka peroleh adalah hakikatnya pemberian dari Allah tersebut. Wa iza massahu saruhu fazu du'ain arid. Dan apabila mereka ditimpakan kemalangan, maka barulah saat itu mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setitik kebahagiaan membuat mata mereka terlena terhadap ke dunia ini, padahal samudra nikmat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang hanya setitik diberikan Allah. Justru karena itu, ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, sebelum jasad kita terbujur dan disolatkan oleh saudara-saudara kita yang lain, mari gunakan kesempatan ini. Ketika hartamu masih ada, gunakan untuk beribadah kepada Allah, berzakat, berinfak, berwakaf dan lain-lainnya, membantu panti-panti jompo dan fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sesungguhnya siapapun yang hari ini banyak melakukan kezaliman, kejahatan kepada saudara-saudaranya, membunuh karakternya dengan berita-berita hoak, kebohongan dan menfitnah saudara-saudaranya, sadarlah, ingat bahwasanya Allah itu tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Raqib dan Atid senantiasa mencatat segala perbuatan kita, dan kelak akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak. Nah, setelah Rasulullah mengatakan atau menceritakan tentang istidraj, lalu Rasulullah mensetir sebuah ayat, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Maka manakala mereka lalai lupa akan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah senantiasa membukakan pintu-pintu kesuksesan kepada mereka, meskipun mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu adilnya Allah. Hatta iza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang dalam euforia, kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa, akhaznahum baghtatan, lalu kami ambil nikmat yang kami titipkan kepada mereka secara tiba-tiba. Faiza humul mublisun, maka saat itulah mereka berduka cita, terperangah kesehatan mereka tanpa mereka sadari diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sakit dan dimasukkan ke berbagai rumah sakit. Jabatan mereka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama menundukkan wajah, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik dari kehidupan kita ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah daripada pelajaran orang-orang yang hancur pada masa lalu karena kesombongan dan lupa akan peringatan-peringatan Allah. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam
وعاجل النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، وانصر جيوش الموحدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.